di dalam masalah yang berkaitan dengan Jakman, perebutan Jakman oleh oknum Habib sing ora bener, sing PBNU. Kenapa yang bisa komentar hanya Laskar Sabilillah? Kemana Ansor dan Pansernya? Kemana Fatayat dan Muslimatnya? Kemana pengurus NU-nya? Kenapa mereka tidak membela PBNU? Saya bukan berarti saya tidak senang adanya Laskar Sabilillah bergojolak di Demak sampai di lapangan menolak muktamar Jakman yang palsu. Kemudian juga yang ada di Banyumas. Bukan saya tidak senang, saya senang. Tapi saya prihatin. Kenapa? Simpan sering dulu Anes ngomong. Aku kepengen Bansernya melu ngomong, Ansornya melu ngomong. MPCNU ikut membela NU, kemudian juga pengurus NU-nya ikut membela PBNU, kemudian juga pengurus Fatayat Muslimatnya bergerak seluruh kekuatan Nahdlatul Ulama untuk menghadapi pembangkangan perebutan Jakman. Ya kabeh kudu bentuk kabeh. Iki kekuatan NU di mana itu? Ngadepi baali siji pe ora wani. Kamprong siji-siji beres sama. Paham? Sudah paham? Jadi kalau seumpama ada PBI dan Laskar Sabilillah paham? Masya Allah saudara-saudari. Maka dari itu bukan berarti saya tidak suka masalah ada seumpama Laskar Sabilillah itu bagus, sampai mengatakan bagus. Tapi ning jero ati kula niku menes. Ning jero ati kula niku menes. Nopo sebab saya panggil dalam diri saya panggil hati saya menjerit memanggil mana Bansernya, mana Ansornya, mana Fatayatnya, mana Muslimatnya, mana pengurus rantingnya, mana pengurus kecamatannya MPCNU-nya, mana pengurus PCNU-nya, mana pengurus PBNU-nya. Kenapa mereka tidak ikut membackup PBNU dalam masalah ini? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ojo kecing nemen kita di manusia. Masya Allah, Subhanallah. Maka tadi itu saya minta kepada panjenengan dari wonten pengurus NU, sampai harus berbicara, sampai harus berbicara. Masalah NU itu masalah kebangsaan. Masalah NU masalah kebangsaan. Kalau NU sudah dilangkai, mereka semua berani melangkai Indonesia. Kalau NU sudah dikuasai, mereka berarti siap menguasai Indonesia. Kalau NU sudah dijengkali, mereka akan menjengkali Indonesia. Aja dianggap kayak kue panjiran bahasi Asy'ari loh. Sampai perlu bangkit dulu. Menejatkan di kayak kue cuma bae sampean. Selama kepengurusan wonten satu informasi. Selama kepengurusan yang wonten rapat wonten nanti dibagi. Nah itu kan Masya Allah. Nah ini para saudara bangun. Keadaan kondisi daripada NU secara senatural itu seperti itu. Mereka semua bungkam, mereka semua bisu terhadap kebatilan yang terjadi, di mana korbannya kebanyakan adalah kaum Nahdliyin. Mereka tidak bisa menangani masalah Jakman, ada banyak yang diem. Bagaimana mungkin menangani masalah bahan sehingga lebih baris sampai entek sampai orang anak PBI Laskar Sabilillah. Paham? Aku kepengen PBI Laskar Sabilillah juga yang ini. Urusan dari NU tidak ada tawar-menawar. Kalau ada NU dijelek-jelekan, siapapun yang dijelek-jelekan, orang Habib, orang Muhyiddin, takut sampai rumah. Tabrak! Minum mana? Paham lah kawan? Macam menang baik, Pak. Kalau saya pura-pura terus saya bangun. Ini jangan tidak enak. Ketidakenakan kita anggap unggu kita. Pakai 20 kali panjenengan dijadikan modal untuk melangkahnya mereka. Dijadikan modal untuk menentukan panjenengan. Dijadikan modal untuk merebut apa yang kalian punya. Makanya juga kayak gue. Sampai urusan dari bangsa, urusan dari NU tidak ada tawar-menawar. Makanya panjenengan itu masalah Jakman NU jangan sampai terjadi muktamar, karena itu bentuk pembangkangan Jakman terhadap PBNU.
Seharusnya dan Idaro Aliyah harus sowan dumateng PBNU ketika mau mengadakan muktamar. Karena apa? Karena kepengurusannya masa jabatannya sudah habis tahun 2023. Walaupun sudah mengajukan perpanjangan waktu untuk ketua umumnya Habib Lutfi bin Yahya, tetapi belum ada jawaban karena menurut Ki Miftahul Akhyar surat itu hanya ditandatangani oleh Habib Lutfi, sehingga dianggapnya adalah bukan surat organisasi tapi surat pribadi. Bukan masalah itu saja, saudara-saudara sekalian, sebetulnya Idaro Aliyah atau Jakman itu sebagai panom NU harus berani nyelontok di PBNU, anda masuk di PBNU, sowan matu di PBNU, berarti ngajak muktamar ojo melayu tebet-tebet. Nek melayu tebet-tebet berarti ente niat memisahkan Jakman. Gina Muhammadan, Gina Muhammadan, gampang, corone gampang. Saking maju kita PBNU iki kepengurusan Jakman sampun telas tahun 2020. Pripun niki? Napa perlu ngadakan muktamar malih? Napa perlu mengadakan muktamar malih? Nek muktamarnya kapan? Sebab lagi musim pemilu. Seharusnya datang dulu ke sana, bukan mengadakan apa pertemuan untuk muktamar tanpa setungan PBN, tanpa sepengetahuan PBN. Begitu juga termasuk surat yang dari Kemenkumham sebetulnya matur disit buat PBNU. Itu namanya adab, itu namanya akhlak. Karena Nahdlatul Ulama ini dibangun bukan sekedar dengan ilmu, tetapi dengan akhlakul karimah. Yang kemarin Jakman tasawuf itu adalah yang berkaitan dengan pembangunan spiritual. Sebetulnya hal semacam itu tuh tidak harus dikasih tahu. Mulai kulo jadi ketua Jakman, kulo turun PBNU. Niki masa kepengurusan kulo pun terlasnya pripun. Monggo kersa panjenengan ngadakan muktamar malih monggo. Gitu? Ngoten. Nek kulo nek ngajak muktamar malih, kulo nyebut supados keterangan bahwa saya itu sudah habis masa kepengurusannya saking panjenengan niku dibuka. Sekarang berarti saya bukan pengurus Jakman kali. Udah legowo gitu. Monggo Jakman di persoalan tentang panjenengan PBNU gitu. Beres niku. Kenapa jadi polemik sih? Ini berarti ada niat yang nggak beres ini. Jadi nggak ada niat yang nggak beres. Nomor 2, ketidaktegasan daripada pengurus NU dan PBNU. Nomor selanjutnya, keteledoran pembiaran yang dilakukan oleh pengurus NU terhadap Banome ora open ngurusin Banome. Terlalu lama dibiarkan, akhirnya seperti ini. Makanya saya mengatakan PBI harus ada, Laskar Sabilillah harus ada. Makanya proses saya mengapresiasi sangat besar ketika beberapa Laskar Sabilillah sudah berkumpul dan menyatakan menolak muktamar. Itu saya acungkan jempol apresiasi hebat, termasuk insya Allah di Makbuntoroni bisa pun. Mudah-mudahan yang lainnya cuma mengatakan itu karena apa? Karena perjuangan kita bukan sekedar perjuangan keagamaan, bukan sekedar perjuangan kebangsaan, bukan sekedar perjuangan kerakyatan, tapi juga perjuangan ke-NU-an. Kalau NU ada yang menzalimi, maka Laskar dan PBI wajib bergerak, karena itu adalah bagian kita. Karena kita sama-sama orang NU dan dibentuk Laskar Sabilillah dan PBI adalah karena untuk membentengi NU. Jangan lari dari Nahdlatul Ulama. Ini melongone panci dengan melongo ngerti nama melongo bingung. Sampai yang melongo gawe keternyong sing delok. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Wonten ngendi kok Gus? Panjenengan kok ngurusin nasabah Habib? Kan apa sih ngurusin nasabah Habib? Biasanya semua mengayat ke kiai. Ya, itu waktu TNU sisa ngisi sinakan tes pensiun tadi kiai ini sampai. Gila kemudian. Niki pernah ngajian mana orang? Penangkus bar ngaji rumahan, tapi dia jalannya baju masa bar ngaji mangannya bajingan, bar ngaji mangan itu sabar sekali bajingan, bar ngaji baru mangan jas mukul, bulu dia minum peke, waras sokor sampai mudah-mudahan terang waras ini. Orang jelek orang keras dulu,
Panjenengan kenapa sih Gus usil nemen ngurusin sampai habis? Aku takon sapa sih ngurusin sampai habis itu apa? Aku jenenge habis pun baju pas rapal. Ojo barang baju mas habis ngarang telepon aku rapal. Urusan sampai habis maksudnya apa? Urusan apa habis paling nyong? Aku balik ini iki orang lagi ngurusin sampai habis, tapi lagi bersiapan sampai Kanjeng Nabi. Paham? Paham? Kenapa? Sebab dia habis ngaku putus putu-putune si Tarjo, ngaku putus sanes putune si Bejo, ngaku putus sanes putune si Tugimin. Iki ngaku putu ora tanggung-tanggung, putune Kanjeng Nabi khairil bariyah, makhluk Gusti Allah sing paling utama, afdalul anbiya'i wal mursalin wa afdalul makhluqat ala itlaq. Rasul Nabi sing paling utama, pimpinan para nabi para rasul, masdar syariah sumber daripada syariat Gusti Allah, wa masdarul aqidah sumber daripada akidah Gusti Allah, wa masdarul akhlak sumber daripada akhlak Islam, wa masdarul dinillah sumber agamane Gusti Allah. Iki kudu hati-hati. Sopo sing ngaku-ngaku dadi putune kula sebagai umat Islam napa malih kiai ulamane wajib menteliti yang wong berkelakuan. Seorang saja dipikir tarik di ruang benar berarti bang keris kesel yang teragat dewek kok pas pertemuannya kayak orang dibandingkan orang kenapa badan? Iku ngaku putu dengan Nabi, wis ngaku putu dengan Nabi, sedaya putu dengan Nabi sing leres namine para syarif, para sayyid niku boten wonten sing petakilan nasab, boten wonten sing ngapul nasabe Kanjeng Nabi, boten wonten sing menciptakan doktrin-doktrin untuk menunjukkan masyarakat dengan nasabe Kanjeng Nabi, boten wonten penyalahgunaan nasabe Kanjeng Nabi, boten wonten membuat doktrin ajaran sing ora bener tentang nasabe Kanjeng Nabi. Tapi iki baalwi, iki wis petakilan sombong doktrin goreng wong malsuaken wong atas nama Kanjeng Nabi agar diumpati Kanjeng Nabi nama baik terusan. Berpewek ilas kasabila wajib membahasnya dan wajib membentengi Kanjeng Nabi sebab Nabi sampai Nabi. Belum apa sampai ini? Gila kok badan? Ngantuk apa badan bu? Ngantuk tuh kenapa-kenapa? Oke, ngegilam banget tuh kenapa-kenapa lah. Yang istilah-istilah kan harus nonton kalau harus biasa jadi kiai ya orang di Paimbangan ditinggal kurus biasanya. Bapak kalau praktek ngaji wis praktek pripate masih merem saya udah usah digugah kali digotongkan itu bulan sebelah. Kenapa buatan bu? Itu terus apa? Terus apa buatan? Paling enak ikut tekoning pengajian, merem melek turu tetap oleh balikin ku ilmu ake oleh ajaran opo maning jagong sambil maempusan. Enggak ngomong juga ini bungkusan, aku sih ngomong juga ini bukti sutok. Ayo podo ngaji para bali ulama, sopo sing seneng ngaji ganjarane oli sopo sing seneng ngaji ganjarane oli suwarga. Hanya mlebu suwarga napa mboten? Kira-kira potongan panjenengan iki potongan suwarga apa potongan neraka? Potongan suwarga sing bener.
Itu potongan suaraku dirunge pesek-pesek kan. Nanti suaraku ono sing dirunge pesek kok. Ini suaraku kangen ki sampean itu. Ayo podo dedonga besok mlebu swarga kira mboten. Carane gampang yen ono pengajian. Ayo podo teko ojo podo lunga nganti rampung donga. Yen donga dereng rampung ojo bubar Bu. Iki biasanya ibu-ibu niki sok bubar. Sapa sing bubar kedongaken niku kula mudah-mudahan bojone padha kawin meneh. Mantep meneh. Kenapa Bu? Niku. Nek selawat niku angge bahasa Kalibakor sekeca napa mboten? Nek selawat yang bahasa Sunda enak napa mboten? Sayang si sungguh sayang ganteng tara sembahyang. Gitu? Nabi Yusuf ganteng tapi rajin sembahyang. Siti Zulaikha gelis tapi rajin sembahyang. Selawat yang di bahasa Jogja enak kan bukan? Eling-eling menuso urip ning alam dunya. Ono ning dunya sekira suwene ibarat ke cuma mung mampir ngombe. Enak apa mboten? Selawat yang di bahasa Kalibakor enak apa ora? Jalan ning Purwokerto tuku sandap gawean Jepang. Ojo nek bojo loro, bojo siji mangane kurang. Ojo kemet bojo loro, bojo siji mangane kurang. Bojone sampean semangat-semangat nemen sih kabeh. Ayo iki urip bagi sampean iki tekanan batin ya wong. Mlakune wis doyo, wis pantes di apa temen. Mripate wis kabur, wis pantes di. Jadi ngenyek sampean iki. Awak podo garing pengen kawin cangkem ora bisa mingkem wis kudu di ngenyek sampean deh Pak. Gara si bapak jadi bini jangan bawel, kerjaannya cuma ngomel. Kagak ada duit rewel, asal banyak duit nempel. Asal getok pakai ketepel, lakinya disuruh ngepel. Besok masuk ke neraka wel, tampang kaya wewe. Syukur ngaku dewek ya syukur. Ibu udah dirasani minum ngaku dewek nyonge syukuran. Sing nganggo kudunge pengsak-pengsok ki jane wewe gempowe gembok tenan. Bocor datang mau kudung merah bisa ya Allah. Oh, kami kemarin udah short manual. Udah kayak tuh kami tak tahu. Bu. Angker ngangge kudung niku lancip-lancipe ditaruh ning tengah. Yo kula nang pengerti sampeyan sing nek engkak rengsok. Aku ngomong kudung ibu-ibu ngemek. Mungkin apa mboten? Tadi iki para poros. Ya selawat yang ke bahasa Arab penak apa mboten? Penak apa mboten? Dari Imam Al-Busairi ngendika amin tadakuri jiwanin bidi salami mazastada ma'an karamin mukhlatin bidani amhat batir rihu min tilqai kaqimatin wa awmadal farqu silghalai min idhami. Kesakurin dunia marang kanjeng Nabi Imam Al-Busairi ngerti apa mboten? Artosnya paham napa mboten? Orang ngerti syukur orang ngerti. Dina mboten niki sholawat bahasa Arab penak tapi sampeyan orang ngerti nggih. Para sedulur wonten malih sholawat haji. Orna sa'afwajan wa kulli buqatin
ilaikan tagawur batin wasyata'ati. Jadi judulnya sholawat haji. Ini bukan ono maning sholawat barzanji naqalahu ila maqrihi min sadaqati amina min sadaqati amina az-zurriyat wa qasal qaribul mujibu bi an takuna بأن تكون أما لمصطفى. Masih ngerti nih? Bukan paham? Apa-apa? Kok kayak ini jadi macam orang ngerti apa? Ustaz kali bakur nih, coba saking ngereng-ngerengnya kaya wong ngerti padahal pada pada samping ngerti orang. Barangnya Ustaz modus nih. Ini sholawat nih. Wonten mari sholawat ba'alwi. Sampai yang ngertos sholawat ba'alwi betul. Dereng ngertos. Dereng. Sungguh aku madu kepada nasabku, baru aku tahu nasab aku palsu. Kalau semua tahu alangkah malunya. Ini jadinya sholawat ba'alwi ini. Kemudian bila semua ku pegang ya dadanya, semuanya sudah menyebar. Kemudian Allah aku rapal. Kemudian sholawat. Nah ini para selebgram ono maning sing ngomong Gus, aku tau ora melu-melu Gus ning masalah nasab. Anggone wong sing ngomong ora melu-melu masalah nasab, jawab maring sampean gundulmu. Napa sebabnya? Sebab nasab niku termasuk ma yata'allaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu sing kaitane kali Kanjeng Nabi, nggih napa mboten? Nasabe Kanjeng Nabi niku berkaitan kali Kanjeng. Bahkan sesuatu yang paling penting yang sering diucapkan oleh maulidnya para ulama, para pembesar kiai niku selalu sing pertama kali dipun sebutaken niku nasabe. Imam Al-Barzanji ngendikan nasabe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi begini wanti tekoning Nabi Ibrahim. Wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Menurut sampean penting napa mboten? Terus kok kiai ini sampean ngomong ora penting. Jadi kiai kok aja kebodohan nemen sih kalau temen marang habib ilmune ilang kabeh sampean. Dina mboten? Penting napa mboten? Para syarek para sedulur sedaya mali ning kono Imam Ja'far Al-Barzanji niku ngalam teng nasab Kanjeng Nabi. Nasabun tahulula bagi khulafu al-lahat nujumal jauza ujaran selawat punten kaya kuwe. Nasab Kanjeng Nabi dipun sebutna. Napa sebab nasab itu ma yata'allaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang berkaitan dari Kanjeng Nabi yang sangat penting milo seluruh para ulama nek ngarang maulid. Sesuatu sing berkaitan kali Kanjeng Nabi termasuk akhlak dan perjuangan Kanjeng Nabi ditulis, sing pertama kali tulis sebelum menulis yang lainnya adalah mesti nasab Kanjeng Nabi. Jadi nek semua ono ya ibadah mas wani ngomong orang penting bahasa berarti sampai mengabaikan nasab Kanjeng Nabi di puluh intifa. Artinya ono titik kemunafikan. Hati-hati sampai tadi ngomong itu hati-hati. Paham nggak kemudian? Paham. Para sedherek, para sedulur prabon. Nomor kaping kali para sedulur. Nomor kaping kali para ulama, para kiai niku menyebut tentang masalah yang berkaitan dari saking Kanjeng Nabi niku sedayane disebut saka sinten? Saka sahabat. Kenapa para sedulur
Karena sahabat itu terkenal sifatnya yang disebut kathratul ihtimam bima yata'allaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sangat memperhatikan dan menganggap penting sesuatu yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi. Sesuatu sing kaitan dengan Kanjeng Nabi itu dianggap penting oleh sahabat. Apa bae? Wanti sahabat niku Bu nyatet kepripun Kanjeng Nabi nek sisirane niku belah dua napa belah dua napa belah setunggal tok. Malah niku dipun jelasaken di batang riwayat tentang masalah rambut Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku ngangge pakaiannya pripun? Kanjeng Nabi nek ngangge pakaian niku pripun? Tangannya sing diblebuaki niku tangan sisih kupeke tangan kiwa. Kemudian Kanjeng Nabi nek ngaca pripun? Dongane nopo? Ngangge pakaian dongane nopo? Ngangge seruan kepripun? Ngangge celana kepripun? Kanjeng Nabi niku nek merampah kepripun? Kanjeng Nabi nek budeng griya pripun? Nek budeng masjid pripun? Keluar dari rumah bagaimana? Cara pakai sandalnya Rasulullah bagaimana? Tur sandale Kanjeng Nabi bentuke kepripun? Kanjeng Nabi niku unjuk niku kepripun? Kanjeng Nabi niku nek dahar niku pripun? Nganti kecap-kecape Kanjeng Nabi sahabat niku ngitung 1 2 3 4 5 6 7 dipun terangkan Kanjeng Nabi niku nek lagi santai niku ngecat niku kadang-kadang sampai 37 kecapan. Nek sumpama lagi keburu-buru niku minimal nek mateng niku ngecape ping 17. Niku aduh baru kali baku nek tangan lagi kecapan niku langsung kilo koyo ulo. Gina kebaten. Masya Allah. Kanjeng Nabi niku dipun perhatiaken. Minyak wangi Kanjeng Nabi niku napa? Kanjeng Nabi corone minyak wangi pripun? Kanjeng Nabi niku ngetote kuku niku pripun? Corone pripun dinten napa? Sampai sahabat apel Kanjeng Nabi niku ngetoki kuku niku dinten niki. Kebiasaane dinten niki. Kanjeng Nabi ku senenge kunjuke kados ngoten. Dahare Kanjeng Nabi niku senenge kados ngeten. Nek Kanjeng Nabi kunjuk niku senenge kados ngeten. Mulanya wonten dumateng istilah tasawuf, wonten taqarrub, wonten tarakub. Niku jare Al-Imam Al-Hafiz Subadani wa Tursatul Qurani Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani mengatakan proses dulu ana taqarrub ana tarakub. Taqarrub lazim bit tarakub. Nek panjenengan marep niku Gusti Allah aja mung marep ketok, tapi tarakub kudu nginjen niti. Kesenengane Gusti Allah napa sing ketingini Gusti Allah napa? Nek panjenengan marek kiai kudu ngerti ning kebiasaane kiai. Kiai niku nek merokok napa, wujukane kopi napa. Kira-kira kiai ku toko adu sing butet wis makan apa durung ke. Wajah pucet apa ora. Ben disugiane berarti ojo tisu bari sak gadah. Katan kiai pingsan. Iki jenenge tarokub niti ben ora salah. Nek panjenengan market tok bareng Gusti Allah boten paham, market tok dumateng Kanjeng Nabi boten tarokub boten ngertos. Percuma panjenengan marah dumateng tiang sementara panjenengan boten ngertos apa yang disukai, bagaimana kehidupannya. Itu panjenengan musra di kehidupan. Gino mboten? Itu sahabat iku apa, Pak? Nanti bagaimana Kanjeng Nabi wudu, bagaimana Kanjeng Nabi ngusap wajah, bagaimana Kanjeng Nabi niku wudu niku ngusap tangan, membasuh tangan, basuh wajah lawan sampai pripun. Bagaimana cara ngekuping mila wonten niku keluarlah hukum-hukum Kanjeng Nabi niku kuping kados ngeten berarti ngusap kuping hukum sunnah wudu. Wis wajib niku adalah niki sekarang niki kali niki. Sebab apa kebiasaan sahabat ningali Kanjeng Nabi kados ngoten diperhatikan setiap langkah Kanjeng Nabi, satu langkah dua langkah diperhatikan. Kenapa? Kata para sahabat iku kathratul ihtimam bima yata'allaqu bir Rasul. Dia itu adalah sangat memperhatikan dan menganggap penting sesuatu yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi. Apapun yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi pasti anggap penting. Niku para salaf Rasul, karena Kanjeng Nabi adalah masdarus syariah, sumber daripada syariat, masdarul akhlak, sumber daripada akhlak, wa masdarul aqidah, sumber daripada aqidah, wa masdarud din, sumber daripada agama Gusti Allah. Jangan meremehkan sesuatu yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi. Habib nyangkolaken ning nasabe dari Kanjeng Nabi. Umat Islam seluruh dunia harus bergerak untuk membahasnya. Itu bener apa orang itu? Anggur bener, hati-hati sampai.
Dinamakan. Jadi aja dikekini marang sampean sunat bela kanjeng Nabi. Wong kata ngomong aku kiai manik. Jenggot itu aku ngerti aku seorang kaya piye. Kok bela jenggotmu. Di kampungnya aku ya akal jenggotnya dawa-dawa gak ngerti nak seorang. Wedhus kacang itu. Dinamakan. Masukan atau sebulan itu berat mangan mau ini mak yang betul gua bulan ini dia sakit di kodipan baru wangsul kata subur dan gue keluar tentang Tangerang langsung ke Sumatera Selatan langsung kemudian ke Jawa Timur ke Surabaya langsung duduk yang sakit banget yang situ kalau saya sakit panjenengan juga memperjuangkan dari karena sakitnya harus siap sakit kan dari gunung aja masih lagi kaki saya masih bisa berjalan dan saya kalau nggak bisa berjalan bopong untuk balik jelas kasar bopong kalau nggak jalan bopong kayak Jenderal Sudirman karena ini masalah kebangsaan kan poros jelek perang poros seterusnya. Makanya dikumpulkan dalam satu kitab oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi yang disebut kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Dan kitab-kitab sanesnya ini adalah merupakan bukti bahwasanya para sahabat itu sangat memperhatikan apa yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi. Jadi dek panjenengan bagi ulama kiai jerok ngomong kayak ku itu ihanah marang Kanjeng Nabi ora krasa sampean bela hati kan wedi marang hati sampai ngeceh ngerendahkan apa yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi fi qulubihim nifaq. Saya yakin di dalam hatinya ada titik kemunafikan. Orang akan mudah yakin pasti dijatuhkan oleh Allah. Kita lihat dijatuhkan. Ngomong di YouTube, ngomong media, ngomong aku orang melu-melu di masalah nasab dijatuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena orang peduli marang Nabi dan Nabi Gusti Allah. Paham? Kenapa dan? Orang cerek orang setulus deh kawan. Orang maning semua maning pun. Panjenengan niku bakal lakon nasabe Habib itu panjenengan nentang baik jenengan kok. Sapa Pak Abbas tentang baik pulau ini Pak Abbas nggih sampeyan kenal kok ora ning ora kenal sih bisa ngomong kayak ngono sing wah gue panjenengan nentang bahas nopo sih sebab bahas isbat nasab sudah mengisbat bahwa yang namanya Habib itu adalah putunya Kanjeng Nabi udah aslu gundul koyo bahasin orang wong pinter bae bilang ngoten Mbah Hasyim itu para syekh, para sedulur kalau seumpama di dalam karyanya beliau menulis bahangki Sayyid itu Sayyid itu bukan mesti putune Kanjeng Nabi teng wong Arab niku wong Arab niku gituan disebutnya Sayyid orang besar disebutnya Sayyid walaupun ada kata-kata Sayyid dengan syarif kadang-kadang spesifik untuk putune Kanjeng Nabi bahwa cucunya Rasulullah itu zuriyatul Rasul saking Sayyidina Hasan Sayyidina Husain disebutnya Sayyid kali syarif artinya dudu Habib gitu? Dudu Habib jadi kalau penyebutan Sayyid itu berarti putune Kanjeng Nabi ya Gus Nek Hasyim kan nyebut Habib Abdullah bin Ali Ahad kan nyebutnya Sayyid berarti Habib Abdullah bin Ali Ahad kan Mbak Alwi untuk Sayyid berarti putune Kanjeng Nabi jare siapa? Jare Hasyim si Hasyim ngomong kayak kowe ta ora ya ora ngomong kata ngomongnya Sayyid lah piye sih kowe ora ngerti ya apa sih kusa kayak piye Angger Basim As'ari debut di dalam kitabnya Mbak Ali disebutnya Sayyid seperti Qala As-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Ali Ahadad niku nyong arep takon nulisnya ning kitab nasab apa ning kitab fikih ning kitab nasab apa ning kitab akhlak dina ngoten lho niki Basim As'ari nulis niki sanes teng kitab nasab jadi lagi orang bahas nasab tidak betul. Ono supaya wonten sing niku teng Irsadu Sari, niku wonten karya-karya Mbah Hasyim As'ari nyebut, niku teng kitab akhlak, niku teng kitab tasawuf, niku teng kitab akidah.
Kenapa dan? Sebab Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad memang itu adalah seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ilmu orang anak kaitannya dari nasab, bagian wong ilmu pinter, nasab orang nyambung marang Kanjeng Nabi, maka ilmunya orang bisa nyambung. Ini sampai Imam Syafi'i ini pinter apa mboten? Sampai mazhabnya kami menurut mazhab napa? Yang arep takon ning Indonesia ana porsi apa napa ora sing ngumpul Imam Syafi'i. Wonten apa mboten? Wonten nggih. Para serepot para sedulur. Tapi Imam Syafi'i itu nasabe ora nyambung marang Kanjeng Nabi. Putu-putune Kanjeng Nabi, putu Syarif, putu Sayyid. Apa sebabnya? Nyambungnya wonten dumateng mbae Imam Syafi'i ketemu kali mbae Kanjeng Nabi. Nasab Imam Syafi'i bukan putunya Rasulullah dari Sayyidina Hasan, bukan dari Sayyidina Husain, bukan, tidak akan mengurangi karomah kehebatan ilmunya beliau, tidak akan. Sebab nopo antara nasab dari ilmu itu orang apa sejen jalur. Waktu Imam Syafi'i itu alim, orang bakal bisa nyambungaken nasab Kanjeng Nabi kalau datanya memang tidak nyambung. Paham? Dan begini ini tidak akan mengurangi kehebatannya Imam Syafi'i. Kok nasab di koran keuntungannya kok nasab. Sampean ya anak kayak orang bisa ngaji kok apa sampean. Gimana kan? Dirawut Qur'ane bodoh, dibuang Qur'an wedi ternyata menusak. Gimana kan? Lah niki para Rasul satu. Jadi bukan isbat nasab, bukan isbat nasab. Kenapa? Sebab Ibnu Basil Asy'ari sedang tidak bicara nasabnya Sayyid atau Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Begitu? Kecuali kalau seumpama Basil itu ngarang kitab nasabnya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad adalah nyambung Sayyid, baru itu jadi pikiran kula kali panjenengan. Kalau hanya dawai Basil Asy'ari qala Sayyid Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, itu ranahnya bukan ranah nasab, konteksnya bukan konteks isbat nasab, tapi konteksnya adalah naqlur riwayah, menukil riwayat dari yang sebelumnya. Sing sedurunge disebutnya qala Sayyid Al-Habib Abdullah, yang bahasane Basil Asy'ari qala Sayyid Al-Habib Abdullah. Jadi betul, wong ning kono iki ditulisnya kayak kue. Orang berarti isbat, kalau ning kono ditulisnya Sayyid, aku ngomong Sayyid. Jadi ini babnya bukan bab nasab, tapi bab riwayah. Apa sih disebut naqlur riwayah? Yang disebut apa? Basil Asy'ari menulis tentang kata Sayyid di dalam Ba'ami itu adalah dilalatun ala sihhatin naqli, untuk menunjukkan keabsahan penukilan, bahwa saja Basil Asy'ari nukulesah dari sebelumnya itu Sayyid, yang ditulis ini dheweke Sayyid. Orang berarti Basil Asy'ari nisbat nasab bahwa Habib Abdullah seorang Sayyid, orang iki lagi nukil riwayat. Paham nggak kemudian? Jadi orang lagi ngomong nasab orang. Lah ini masalah riwayat tulis biasa, kayak tulis biasa. Gitu kemudian? Kalau pada tanglet, sampai ngertos Imam Ibnu Malik. Ngertos sama badan? Sinten Imam Ibnu Malik niku? Sing ada Naqam Qala Muhammadun Ibnu Malik nggih. Ibnu Malik nggih. Panjenengan sok seluruh kitab termasuk kitab karya orang Indonesia nak usara. Qala Ibnu Malik. Qala Ibnu Malik, ini namanya naqlur riwayat. Qala Ibnu Malik fi alfiyatihi. Imam Ibnu Malik berkata di dalam alfiyatnya seperti ini. Kenapa dikatakan Ibnu Malik? Karena memang sebelumnya kitab-kitab yang lain menyebutnya Ibnu Malik. Kenapa sebabnya? Sebab karena orang-orang di dalam riwayatul nahwi wasorfi, khususnya masalah tingkatan alfiyah, niku mesti ngendika Ibnu Malik. Ya pun kulo ngendika qala Ibnu Malik. Qala Ibnu Malik, kenapa? Jadi tidak bicara nasab. Kalau bicara nasab, nasabnya beliau bukan Ibnu Malik. Namanya sinten? Muhammad bin Abdullah bin Malik. Jadi Imam Ibnu Malik itu jenenge Muhammad bin Abdullah, bapak jenenge Abdullah bin Malik. Cuma beliau itu takut
kalau Muhammad bin Abdullah ini Kanjeng Nabi khawatir panjenengannya kelintu. Milo beliau lebih senang menyebutkan dirinya Ibnu Malik. Jadi ketika disebutkan yang ada di dalam kitab-kitabnya ulama besar, termasuk kitabnya Basim Ash'ari, kitabnya Banawawi Bandan, kitabnya Mbak Sohamban Mbak Soleh Darat, kitabnya Mbak Khalil Bangkalan, kitabnya Mbak Hasbullah, kitabnya Mbak Abbas Buntet Pesantren Mbak Mukoyin, disebut Qala Ibnu Malik. Ini bukan Ibnu Nasab, karena ini bukan kitab Nasab, kitab Nakosolot. Jadi jangan diprotes, ini ulama salah semua. Apa sebab nasabnya Ibnu Malik boleh dibalik? Yang paling benar pada Qala Ibnu Abdillah. Ya orang pas tiangnya bodoh sing kenal senajan memang benar-benar bin Abdillah. Qala Ibnu Abdillah, Muhammad bin Abdillah niku boten kenal tiangnya malah. Paham nggak? Malah kenal Qala Ibnu Malik. Nah ini yang disebut naqlu riwayah. Jadi nek seumpame ono kiai nyebutaken Qala Ibnu Malik iku aja disalahna ning nasabe, sebab ini adalah bukan bicara nasab, bicara naqsoroh. Ditulis Ibnu Malik dalam rangka naqlu riwayah, dilalakan ala sihatin naqli, menunjukkan bahwa Kiai Sambian Kusah menukil di dalam kitab sebelumnya, karena kitab sebelumnya disebutnya Ibnu Malik, masyhurnya Ibnu Malik. Pulau kali panjenengan termasuk Kiai Sambian Qala Ibnu Malik, walaupun secara nasab Qala Muhammad bin Abdillah bin Malik. Paham? Ngomong kayak dia langsung cangkem tok. Paham apa betul? Paham. Jadi nyong arep takon Basim Ash'ari isbat nasab apa ora? Ora. Jadi Pak Aldo coba GR ngambil. Kena betul? Orang para sahabat para sedulur. Maka dari itu para sahabat para sedulur jangan dibentur-benturkan. Zaman yang Mbah kula niku Mbah Abbas, kitab karya-karya Mbah Abbas, termasuk juga kitab-kitab Mbah Abbas itu buatan wonten kitab ilmu nasab. Dan itu sampai harus tahu karena sisi kemanusiaan itu mesti mempengaruhi. Mbah Abbas niku sanes malaikat, Basim niku sanes malaikat, sepintar-pintaran niku alim-alim, sanes malaikat. Jadi tidak mengetahui segalanya seperti Gusti Allah. Ora sing weruh kabehane mung Gusti Allah. Wonten kekurangannya, wonten. Basim Ash'ari niku kitab nasab ini mboten wonten. Sebab apa? Pada waktu itu di Indonesia yang diperlukan bukan nasab. Dalam zaman peperangan yang diperlukan adalah kesatuan dan persatuan, perjuangan. Dan kemudian dalam masalah agama yang diperlukan adalah akidah dengan fikih. Kanggo belajar fikih akidah kita akan para ulama dipelajari nahwu sorof. Milo waca tentang Indonesia niku tak nahwu sorof, fikih tauhid. Gitu? Bahul masail ya nahwu sorof, fikih tauhid, muamalat, kemudian al-umurul waqiyah. Gitu betul? Sing biasa dibahas menopakul masanya ilmu itu kan hukum-hukum syariat istinbatul ahkam, tafsir kali hadis mau jarang gitu. Apa malik ilmu nas boten wonten. Bagaimana membahas ilmu nasab itu harus melalui manuskrip, data-datanya harus lengkap, kitab-kitabnya adanya di luar negeri, ada di Irak, ada di Maghrib, ada di napa namanya Pakistan, wonten dumateng Bangladesh, wonten teng Brunei, wonten teng Filipina, wonten dumateng Thailand, wonten dumateng Maghribi Maroko, wonten dumateng Jordan. Zaman Basim Ash'ari, zaman Mbah kula Mbah Abbas, tidak ada kemungkinan, tidak ada imkan wal istitoah untuk melakukan itu. Satu zamannya zaman perang, nomor dua fasilitasnya guru ono. Gila betul? Internet dereng wonten, Google dereng wonten, YouTube dereng wonten, HP pun dereng wonten. Segala sesuatu terjadi jujuk lawan melampah. Mobil tur dereng wonten, mobil di masih jarang. Mereka nganggene pedati, bakulo nganggene jarang. Haji teng Mekah, fardu fardu rukun kelima mawon dilampahi ngati 3 sasi. Panjenengan nanti mireng mboten? Mbah jenengan niku nek haji 3 sasi. Tur melalui niku boten kapal terbang to? Nang kapal apa? Kapal laut. Satu negara 3 sasi. Tur biayanya banyak ketika itu dalam keadaan kondisi perang.
pacaklik setelah perang imperialisme dan kolonialisme, termasuk juga para rasul, termasuk juga setelah perang dunia kedua. Jadi dunianya juga masih nggak haru-haruan. Kemudian juga masalah keuangannya tidak dimungkinkan, aksesnya belum ada. Makanya ketika Mbah Mulo dan para ulama zaman Rumi, termasuk Basim Asy'ari itu belum membahas nasab, patuh dimaklumi, tinggal diteruskan oleh generasi muda zaman sekarang yang aksesnya sudah banyak. Lain dengan sekarang. Kitab niku, tiang niku pengen tumbas kitab. Zaman niku lo alit lo taksi ngaos, tumbas kitab ke dalam geotro, gitu. Sak meniku boten Pak. Asal wonten HP, wonten laptop, kitab seperpustakaan ribuan kitab saja dibuka dong. Paham dong? Nah makanya di sini proses dulu masuk kitab Maghribi, perpustakaan Maghribi buka, ada perpustakaan ini, perpustakaan ini yang paling lengkap, perpustakaan dibuka, belakang kita memiliki dibuka sisi-sisi kita pikir siapa kegiatan ada 500, ada 500 judul kitab, ada 600 judul kitab, ada 200 judul kitab, yang buka kitab yang terbuka setuju kayak motor. Cukup punya laptop satu, cukup punya HP. Aksesnya sudah gampang. Manuskrip yang ada di Maghribi pertama ketahui, begitu ketahui itu kurang nomor, atur 4 kemudian video koran. Ya segitu ya sekali. Ini sudah ini apa ini saya kirimkan ya manuskrip yang ada di Maghribi, yang kirimkan set kono dari mana belum kirimkan lah. Mudah niku suara ni jortan kirimkan pakai video call pun gampang. Untuk mendapatkan manuskrip yang ada di Maghrib, untuk mendapatkan manuskrip yang ada di Thailand, untuk mendapatkan manuskrip yang ada di Filipina, yang ada di Jordan, yang ada di Irak, niku kuda mesti kuda mereka terus cukup 1 kali 2 kali 3 ke sana, 3 kali sana baru diakses oleh kulo kali pancur niku sana. Dan tetap zamannya sudah memungkinkan, yang disebut adalah zaman global. Gitu? Maka dari itu para serebrol dulu ini sudah ada semua kitab tentang buah alif berdal sedoyo sampai ribuan judul kitab atas sedoyo. Orang ini kulo kibat sinten itu sakit masuk kitab ini. Oh ternyata buah alif itu gomo, ternyata doktrinnya tarim seolah-olah lebih hebat daripada Mekah dan Madinah. Ternyata suaranya buah alif gawe Ka'bah mati jadi kuasa di matang tarim gawe palsu kuburan Nabi Hud padahal kuburan palsu. Subhanallah. Oh itu sedoyo Pak, cerita ini kalau cerita buah alif kalau zaman ini kitabnya ada semua karena kita bisa mengaksesnya. Paham nggak kemudian? Zamanin Mbak Kulo no pemari zamanin Mbak Abbas, zamanin Mbak Mustafi bin Abbas Mbak Kulo niku boten saged tuh zamanin Abbas namun boten saged ngakses kitab kok. Kitab itu umbas Pak. Bener-bener sejuta 7 juta gangsal juta mau kembali kitab-kitab polisi alu aklam itu global itu bener-bener. Masya Allah kita pun aku itu tidak awis itu Pak untuk kembali panjenengan kali babor daripada pembahasan BB motor beres benar-benar nah persis zamanin Mbah Abbas niku mboten wonten, zamanin Basim Asy'ari niku mboten wonten. Maka tadi itu kalau saya dimaklumi ketika mereka itu tidak sempat membahas nasab, apalagi yang berkaitan dengan nasab Ba'alwi. Ketika keputusan mereka mengatakan menghormati dengan cara husnuzon, itu adalah menghormati pada waktu itu adalah bihasabil riwayatil waridah, diukur dalam konteks riwayat yang datang. Sebab pada waktu itu yang datang riwayatnya ilmu fikih wonten Habib Abdullah bin Ali Al-Ahad disebutnya Sayyid Dawis, dikiranya Sayyid Teras gitu. Jadi akhirnya nih kono kata memang Pak Ali wonten si alim dina meren wonten si alim kata-kata si orang alim malah kata-kata si orang Indonesia nih misalnya kita stok ngaji mau kitab kiwe menang-menangan itu salah bangun ya. Untung kata si alim diwonten kalau saya pernah dulu, makanya mereka datang dengan membawa kitab akidah yang wis kadar riwayat yang ada seperti itu. Sementara belum ada penelitian, ya sudah bihasabil riwayatil waridah dianggap sayyid ya sayyid, bukan berarti isbat nasab orang. Kalau isbat itu harus ada observasi dulu, harus ada penelitian dulu. Tidak betul? Contohnya kata senyetan
aku kudu nyontohaken terus ya. Ben sampeyan paham. Sumerep Imam Malik. Imam Malik niku gada madzhab napa? Madzhab napa? Madzhab Maliki. Imam Malik sapa Imam Syafi'i? Guru Imam Syafi'i. Imam Malik niku ngendigo teng madzhab ini tayamum iku cukup teng telapak tangan mawon. Boten ngantos teng siku. Paham? Paham belum? Kenapa? Karena riwayatnya diambil oleh sahabat Ammar bin Yasir. Dari sahabat Ammar bin Yasir bahwa pagi-pagi setelah subuh sahabat Ammar bin Yasir itu yang itu sahabat Ammar bin Yasir ini dokumen prosedur ketahuan kanjeng Nabi lagi guling-gulingaken awak wonten jumateng napa padang pasir. Akhirnya kemudian kanjeng Nabi ngendika, "Sapa sampean?" Kulo ya Rasulullah. Kulo sapa? Ammar bin Yasir Rasulullah. Ammar lagi apa kowe? Kulo siwa tayamum ya Rasulullah. Tayamum kok guling-gulingaken awak aja. Wah, kulo siwa niku kanjeng Nabi tayamum saking junub kulo niku tes perang sabilillah kulo niku kulo. Lan niku kemudian kulo niku badhe junub boten toyanen. Kowe tayamum saka junub guling-guling akan awak jarene sapa? Kanjeng Nabi ngerti ya Ammar. Sing arane tayamum sing junub ya pon kaya piye. Fa asyara bi kaffaihi kanjeng Nabi niku isyarat kelawan dua telapak tangannya. Maka dipatokkan ini, maka dipatah dari hadis ini berpatokan riwayat ini Imam Malik mengatakan orang tayamum mengusap tangan itu cukup kedua telapak tangannya tidak harus sampai ke siku. Paham? Berdasarkan sahabatnya Ammar bin. Tapi ya Pak, karena riwayatnya Imam Malik ini terbatas. Napa sebab Imam Malik itu wonten ing Madinah Pak. Boten nate medal saka Madinah. Boten purun, boten rasa. Aku ora gelem metu saka Madinah. Aku ora arep metu saka bumi di mana di dalamnya ada jasad Rasulullah. Milo Imam Malik itu Madinah mawon. Milo paling banter sing dilampahi Imam Malik dalile nopo? Dalile adalah amalu ahli Madinah. Nopo sing dilampahi cuma ahli Madinah. Sebab opo sing dilakoni ning ahli Madinah iku nyambung ning sahabat-sahabate mesti nyambung karo kanjeng Nabi. Paham? Tapi tetap riwayat kanjeng Nabi ora mung ahli Madinah mawon. Wong sahabat kanjeng Nabi ono sing Mesir, sahabat Amr bin Al-As ning Mesir. Ono sini Irak, sahabat Abdullah bin Mas'ud yang di Irak. Ono sini Mekah, sahabat Abdullah bin Abbas yang di Mekah. Sahabat itu khatam nyebar di seluruh dunia. Nah, Imam Syafi'i ini ku dididik matang Imam Malik. Imam Malik itu guru. Laula Malik maka Syafi'i. Lamun orang anak Imam Malik, Imam Syafi'i orang anak. Ngantos kan kekuatan. Dina ngomongan. Nah tiba-tiba nalar intelektualnya Imam Syafi'i keluar, itu nur dari Allah. Maka Imam Syafi'i mempelajari riwayat yang datang dari Irak. Setelah Irak, muter di Mesir, itu di Mekah. Setelah dipelajari secara singkat kesimpulannya, ternyata banyak riwayat tentang masalah tayamum. Kanjeng Nabi lek tayamum niku ngusap tangan orang mung cukup ning telapak tapi sampai di teng siku. Berarti bertentangan kali apa yang diriwayatkan oleh gurunya. Paham? Paham dong bener? Ayo paham ora paham sing penting mantuk-mantuk. Iku ben sampeyan ngertos nggih. Boten jawaban. Lah ora seret pura-pura sedulur. Akhirnya kemudian nopo? Imam Syafi'i berpikir, kalau seumpama saya memakai mazhab guru saya Imam Malik, di mana tayamum itu hanya telapak tangan saya akan membuang sunnah hadisnya Rasulullah ratusan hadis riwayat dan membuang sunnahnya Rasulullah begitu banyak, itu bukan sesuatu yang baik. You know kan? Sementara kalau seumpama saya pegang riwayatnya Ahlu Mesir wa Ahlul Iraq bahwa kanjeng Nabi niku nek tayamum niku sampai dugi teng siku, berarti aku kudu ninggalaken riwayat guru aku, yaitu adalah Imam Malik. Sing ngendika bahwasannya nek tayamum cukup ing telapak tangan. Wah, berarti aku membuang riwayat iki. Bagaimanapun riwayat dari Imam Malik sedikit, tapi riwayat saka kanjeng Nabi sedikit bari akeh sami mawon.
Jadi kan Imam Syafi'i bukan kerso, maka timbullah apa yang disebutkan manhaj istinbatul ahkam Imam Syafi'i sing disebut al-jam'u bainar riwayat, mengumpulkan antara riwayat-riwayat yang berbeda, sing ketoke berbeda, sing ketinggalan berbeda. Nopo proses dulu akhirnya Imam Syafi'i al-jam'u bainar riwayat mendiko bahwasannya sebetulnya kalau dipahami secara baik-baik, ini sebetulnya Kanjeng Nabi itu tayamum itu kalau ngusap tangan sampai ke sini. Adapun yang ada diriwayatkan oleh guru saya itu yakbalut takwil, ada takwilnya. Sebagai sahabat Ammar bin Yasir niku ngomongnya dawe fa asyara bi kaffaihi, isyara dengan kedua telapak tangannya, bukan fa masaha kaffaihi, bukan mengusap kedua telapak tangan, tapi fa asyara isyarat. Maka ini jelas menunjukkan yang harus ditakwil adalah riwayat yang ada pada guru saya. Jadi bagaimana maksudnya Kanjeng Nabi niku ketika Kanjeng Nabi isyarat dengan kedua telapak tangannya, bukan berarti menunjukkan amal daripada mengusap tangan pada waktu tayamum, tapi untuk mengisyaratkan kepada sahabat Ammar bin Yasir bahwa tayamum junub dengan tayamum wudu itu sama saja prakteknya, cuma Kanjeng Nabi mengisyaratkan sebagiannya, tapi maksudnya gampangannya semuanya. Maka timbul di situ qaidatul kulliyah, kaidah kuliah usul fikih. Apa yang disebut oposisi Imam Syafi'i adalah min itlaqil ba'di wa iradatil kull. Salah satu daripada metode Kanjeng Nabi mengucapkan sebagian, tapi maksudnya ada keseluruhannya, cuma diucapkan oleh sebagian, harus ditakwil. Bagaimana takwilnya? Maksudnya Kanjeng Nabi, ya Ammar, yaitu tayamum dari junub dengan dari wudu sama saja amalnya, bukan berarti mengusap hanya kedua telapak tangan. Iku min itlaqil ba'di wa iradatil kull. Itu kecerdasannya Imam Syafi'i menggabungkan antara riwayat yang diriwayatkan oleh gurunya dan diriwayatkan oleh ulama-ulama yang lain, karena itu adalah riwayat sahih Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka Imam Syafi'i disebutnya nasirus sunnah, wong sing nulung sunnah Kanjeng Nabi. Nah, maka dari Imam Syafi'i ngendika guru saya Imam Malik bener ning ijtihade tapi khata'un, salah keliru ning hasilnya. Ning ijtihad kabeh bener, ning ijtihad ya bener bihasabil riwayatil waridah. Wong riwayat sing teko ning Imam Malik niku sahabat Ammar bin Yasir bahwasanya kedua telapak tangan, kenapa sampai kedua telapak tangan, boten wonten riwayat sing atas bukit mateng siku. Berdasarkan riwayat itu kemudian Imam Malik berijtihad bahwasanya tayamum itu harus mengusap tangannya hanya sampai ke telapak tangan. Ini menunjukkan ijtihadnya Imam Syafi'i sudah benar, walaupun hasilnya khotoun keliru. Paham nggak Komandan? Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya tayamum tetap mengusapnya harus sampai ke siku. Adapun yang diriwayatkan oleh guru saya itu yahtamil takwil, itu ada takwilnya, yaitu antara nopo sing disebutkan itlaqul ba'di wa iradatul kull, yaitu adalah mengucapkan sebagian tapi maksudkan keseluruhannya. Kode dari sampean nyopir mobil itu gampang, mungkin mawon. Ya nyatanya orang nyetak, orang ngekas, orang ngomong, niki itlaqil ba'di wa iradatil kull. Maka dibuatlah apa yang disebut dengan qaidatul kulliyah untuk memahami daripada riwayat dan kosok kita yang berkaitan dengan nas-nas Al-Quran. Ini Imam Syafi'i. Nah itu karena riwayat yang saya bilang tadi, ijtihad Imam Malik yang mengatakan bahwasanya tayamum itu hanya cukup di kedua telapak tangan. Bukan salah, karena riwayatul waridahnya seperti itu. Nih itu berdasarkan tafsir istinbatul ahkam, perjuangan Imam Malik di dalam menggali hukum dari riwayat yang ada. Nopo Malik zaman kiai ini sampean baku bahasa asali dereng wonten ijtihad dalam masalah nasab ba'alwi, wonten ijtihad dalam masalah nasab ba'alwi, tidak ada mengkhususkan penelitian, wonten bagaimana Anda tahu isbat nasab. Jadi kalau seumpama sikap mereka tidak bersikap, sikap mereka seolah-olah mengatakan bahwa Ba'al itu Habib atau Ba'al itu adalah keturunannya Rasulullah, saya yakin itu tarafnya masih di bawah ijtihad, bahkan masih di bawah husnul, tetapi hanya naklur riwayat saja.
Waktu itu para ulama karate ini berdering ngurusi masalah itu. Niku di bawah istiad, malah saya yakin di bawah husnudon. Jadi udah dianggap husnudon. Gara-gara husnudonnya cak banyak direbut. Paham nang benar? Ini nyuwun sewu nih bisa punjang Jelas Agung. Urung cakakan selamat ini udah PWI dalam sakitnya yang namun namanya ingkang sampun Monggo diperbanyak anggotanya, pasukannya diperbanyak, hindari perselisihan. Jangan rebutan jabatan. Ditempatkan di mana saja monggo, panjenengan ambil bagian dalam perjuangan Wali Songo. Sebab ini adalah momen legendaris di Indonesia. Gitu? Sambil ambil bagian. Nek Kanjeng Nabi ngejak perang, itu sampai Jawa ngomong gelem. Monggo ya. Gitu? Jangan sampai Gustavo tidak ukutu ma'al Muhammad, jangan ikutkan. Percuma kalau orang yang banyak alasan orang gini ikutkan, nanti di tengah perjalanan mereka akan membuat ribet, nyeripu ngewong. Kalau fitnah orang enggak, rusak. Biarkan mereka di rumah, kamu dengan pasukannya akan saya tenangkan. Maka dari itu ojo rebutan jabatan deh, sampun rebutan jabatan deh, sampun di PWI dan Laskar Sabina, jangan sampai dibuat cari keuntungan materi pribadi. Kemudian kalau seumpama ada yang seperti itu, kalau yakin itu bakal kering itu mau nanti urusannya kali Wali Songo. Kemudian lantek itu Wali Songo itu Pak. Kalau PWI Laskar Sabina mau sampai berubah kan ngomong Laskar, ngomong Laskar kalau guru yang turun wayang waktu dulu ambil laju hati. Niku para siapa saya juga banyak. Sekarang sudah ngobrol dengan para petinggi-petinggi. Insya Allah besok kita mengadakan pertemuan dengan jenderal itu dan beberapa jenderal. Insya Allah nanti berbuat karena negara sudah berdiri kita semua. Negara sudah heboh. Jadi sekarang yang lagi top, apa istilahnya berita ini kenapa kemarin? Trending, viral, topik, trending topik. Jadi topik yang gini. Sing penting mau sandas topik sekarang. Wali Pentagon. Trending topik misalnya sikut trending topik dulu. Walaupun matang istana pembesar ini termasuk juga Pak Presiden itu sangat heboh sekali. Insya Allah nanti ada sedikit beberapa orang-orangnya oknum-oknum baru yang merusak nama baik PWI dan Laskar Sabina yang harus diklarifikasi karena mereka sangat ketakutan sekali. Jadi di samping apresi dulu, apresi senang, apresi wedi, aneh gitu. Wakil sampai mereka bawa tunggu kita untuk merakat nih. Wedi ini ngopos nggak tunggu kita untuk merakat. Bila persepak prosedur ini kenapa? Karena gerakan PWI dan Laskar Sabina ini adalah gerakan nurani. Karena ini gerakan nurani rakyat. Waktu yang mengatakan waktu yang membiayai itu biaya sepuluh PWI itu membiayai itu maka pernah kepatuhan masyarakat rakyat biaya sepuluh kemudian ono seperti kokus pasukannya panjenengan itu pasukan sing orang duduk konglomerat, orang apa-apa cangkem itu kayak cangkem menafik sama dengan Nabi. Ya Muhammad, alladzina yattabi'unaka hum aradiluna. Orang-orang yang ikut kepada kamu itu orang-orang rendahan, semua pejabat ganti orang apa-apa. Memang itu adalah min atba'il anbiya'i wal mursalin. Untuk cari khairat, Hercules itu, Hercules di Raja Rom ketika ditakoni pengikut Muhammad orang besar atau anak orang kecil. Terus ya aku sudah pengikut Muhammad itu orang-orang kecil orang biasa. Bukan ke auto jenderal atau orang jahat, pejabat orang-orang biasa sekali, sangat banyak sekali. Akhirnya Hercules menjika Muhammad Rasul, pengikuti Nabi dari Rasul biasanya, pengikuti wali pengikut ulama justru dari kalangan bangsa. Karena kalangan bangsa inilah yang merasakan kezaliman dari baiknya Allah. Sementara kalangan yang tinggi, wongsing apa duit, wongsing dari pejabat tinggi terlalu asik dengan dunia, mereka tidak akan bisa merasakan apa yang lain ada. Belum berkeberan belajar kemana-mana saya lucu enak di level saya minta panjenengan semua ya silakan mengajukan, walaupun jangan terlalu banyak intervensi di dalam masalah TNU-an ya secara organisasi, tapi panjenengan harus bersama-sama
secara tegas menolak daripada muktamar Jakman yang dilaksanakannya akan datang yang di kedua Jumat Lutfi bin Yahya, itu karena itu ada bentuk daripada perlawanan suul adab dalam PBNU. Panjenengan rela dengan PBNU dilangkai, rela nopo badan, rela nopo badan. Kemudian mari mengajak seluruh lapisan pengurus NU, Fataya, Ansor, Ansor, Ibu PBNU, dari mulai ranking NU, MWC NU, PCNU sampai wilayah NU memberikan komentar. Dukung itu PBNU harus ditagari itu, sampeannya jangan diem aja, jangan diem aja kalian. Siap. Kalian khususnya banser-banser jangan diem aja, kalian bicara. Saya tidak setuju. Sampai juga nuker kuat ke depan daripada PBNU, kenapa diem aja kalian? Kenapa kan? Kalau Laskar Sabila kalau sampai ada apa-apa, dia anjing semua benteng ke NU. Kalau sudah benteng ke NU, nggak perlu ke NU siapa-siapa benteng sampai. Nggak perlu siapa itu orangnya, kalau merusak NU siapa pun dilawan kalau Laskar Sabila. Siap. Siap kamu betul? Siap kamu betul? Ini perlu Laskar itu dapat semua orang benar itu. Betul. Makanya sumpah, ini insya Allah makanya kamu telepon gitu, kan bagaimana pembongkaran makam semua. Apalagi isu lagi siapa pembongkar makam ini, isunya banyak perkembangan. Orang maning bisa positif, dikeroyak uang, dikeroyak ini, orang semua sing mewah-mewah itu meneh mewah apa mepet sawah mewah tidak betul aku mewah mepet sawah tidak betul orang seterusnya. Jadi jangan termakan oleh isu-isu yang akan membusukkan RI dan Laskar Sabila dari dalam. Awas penyusup kita awas penyusup kita. Kalau seandainya ada orang-orang yang mencoba menggembosi dari dalam, hati-hati penyusup, gitu. Makanya dikasihnya harus tegas, gitu. Mudah-mudahan untuk memiliki mawon. Kemudian dalam masalah perjalanan perjuangan setelah rakernas nanti diadakan rakerda. Ini rakerda untuk aplikasi tentang masalah dakwahnya harus lebih real lagi. Pembenahan sejarah yang kira-kira bagaimana caranya membuat museum Wali Songo di Jawa Tengah, museum Wali Songo di Jawa Tengah, museum Wali Songo yang ada di Jawa Barat, museum Wali Songo di Jawa Timur, museum Wali Songo ada di Aceh. Itu pokoknya ketika kita dapat dana dari manapun besarnya kita manfaatkan untuk perjuangan Wali Songo, kita buka semuanya. Ini kita dapat dana sekian, ya buat apa ini kita ayo musyawarahkan. Jadi jangan saling memaksa. Nanti kalau udah di pusat, oh ini dulu, jangan boleh, ini mutu lah, kalau ada kekuatan itu. Hati-hati dengan uang dan yang produk untuk alat marketing. Kita mengenai orang saya prosedur, kemauan itu pesannya pulau, pancu dengan dikelasan sejarah, pancurannya semua kakak, alwi ibu imigran, gitu, bodoh dari TKI Indonesia, gitu. Cuma mereka sudah banyak yang jadi warga negara. TKI Indonesia juga ada yang jadi warga negara Saudi, gitu. Dan sekarang TKI Indonesia berani tidak mengklaim Saudi Arabia. Mentang-mentang saya hidup di Saudi di 50 tahun. Oh, Saudi Arabia adalah milik mbah kami. Oh, cangkol itu kantor ini. Mudah-mudahan. Oh, itu mau dibantu nih power samsat itu. Kalau saya pernah wonten apa wonten yang Indonesia sing wantur? Wonten apa wonten? Wonten. Lho tapi ini geranya apa wani-wani gitu. Kurang ajar mereka datang sebetulnya terima kasih di mata Indonesia bisa lu rumangan lu enak negara ini aman tarik orang enak negara ini becek mampu orang enak oh ini buat dulu pastinya pasti emas jas lu buru-buru tas pasir atau miskin karena memang negara miskin, makanya penduduknya banyak lari ke Saudi. Di Saudi juga punya banyak masalah juga lari di Indonesia. Dan Indonesia yang kemarin benar-benar bolak kenapa mereka mengklaim Indonesia seolah-olah Indonesia milik mereka. Cuma ternyata ini kampung ini sampai, sampai. Tidak benar. Maka tadi sampai nak coklat. Cuma kan apa mereka kan merebutnya dengan cara mengaku dirinya cucunya Rasulullah.
itu supaya panjenengannya orang wani. Akhirnya sejarah dibelokkan seolah-olah keluarga mereka yang hebat. Keluarganya sampai dipendam, kuburannya dipalsuakan. Jahat apa enggak? Mereka imigran datang dari Tarif, dari Hadramaut, kita dari Yaman. Ternyata mengklaim Indonesia bukan cuma klaim satu, menundukkan orang Indonesia suruh menghormati mereka, sementara mereka dia nggak mau menghormati sampean. Gitu?